Oke, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang kasih Tuhan semuanya. Dan puji syukur kita ketemu kembali di hari Minggu, hari dimana kita berjemaat. Hari Minggu juga adalah hari kebangkitan Tuhan kita, jadi kita berjemaat di hari Minggu ini. Dua minggu betul-betul kita sedikit break dari pembelajaran kita karena beberapa hal ya. Kalau minggu lalu saya ke Bandung, ke Bandung. Pertama ke Gramada dulu, habis itu ke Bandung ya. Nah, 2 minggu lalu kita gabung karena ada Dr. Strauss. Oke, puji Tuhan. Kita ingin melanjutkan pembelajaran kita sebenarnya. Ini di dalam ini, atau kita doa dulu deh, ya. Karena peritomnya panjang, jadi kita meminta pertolongan Tuhan. Saya minta Pak Denis sedih dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk dapat belajar tentang firman-Mu di dalam apa yang kami lakukan hari ini. Bisa membuat kami mengerti dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Jadi kita sedang membahas, kalau kita masih ingat, raja-raja, berbagai raja. Moga-moga sampai dengan akhir nanti seri kita, mungkin kita hafal semua nama-namanya, gitu ya. Dengan urutan-urutannya. Wah, ini udah siap CCA nanti, gitu kan. Oke, tentu raja pertama yang salah satu yang paling terkenal, Saul, ya. Dan dia punya beberapa anak, yang paling terkenal itu adalah Yonatan. Tapi anak dia yang sempat agak memerintah sedikit setelah dia justru adalah namanya Isboset waktu itu ya, bertarung dengan Daud pada waktu itu dalam suatu perang saudara. Tapi tentu Tuhan tidak memulai dia karena dia melanggar firman Tuhan, jadi Tuhan pilih orang lain ya. Oleh karena itu lalu masuklah kita kepada dinasti Daud ya. Dinasti Daud atau keluarga Daud inilah yang Tuhan berjanji kepada Daud dalam 2 Samuel pasal 7 bahwa Tuhan akan mengokohkan Tuhan akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, bahwa selalu akan ada keturunan bagi Daud untuk duduk di atas tahta ya. Jadi sangat menarik sekali, sebagaimana yang akan kita lihat nanti dalam banyak raja-raja selanjutnya adalah praktek pada zaman dahulu. Kalau misalnya suatu kerajaan dikalahkan oleh kerajaan lain, atau nggak usah oleh kerajaan lain lah, misalnya suatu dinasti digantikan oleh dinasti yang lain, adalah praktek yang sangat-sangat sering terjadi, bahwa semua keturunan dari dinasti yang sebelumnya pasti akan dimatikan, pasti akan dibunuh. Begitu, itu sudah standard practice istilahnya, praktek standar lah pada waktu itu. Ya. Jadi untuk menghilangkan kemungkinan misalnya ada orang-orang yang masih setia, loyal kepada dinasti yang lama. Dan kita ingat bagaimana Daud terhadap Saul itu pengecualian. Ya, itu menunjukkan bahwa Daud itu sebenarnya mengasihi Saul dan keluarganya. Ingat, Saul adalah bapak mertuanya sendiri. Ya, Yonatan adalah sahabat terbaiknya Daud dan sebagainya. Dan Daud pernah berjanji kepada Yonatan, mereka dua ikat janji bahwa pokoknya mereka pasti akan saling menjagalah ini anak cucu masing-masing. Sehingga ketika dinasti Saul berlalu, Daud tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan pemerintahan lain, di mana dinasti sebelumnya itu harus disapu habis. Bahkan anaknya Saul melalui Jonathan, ya, jadi ada satu anak yang timpang, kita baca namanya Mephibosheth di situ. Itu dipelihara oleh Daud. Nah, tetapi ini memberitahu juga bahwa ketika Tuhan berjanji kepada Daud bahwa keluargamu pasti akan bertahan, tahtamu akan bertahan, dan engkau tidak pernah akan kekurangan seorang keturunan untuk duduk di atas tahta Daud, itu adalah satu janji pemeliharaan yang luar biasa dari Tuhan kepada Daud. Ya, lalu kita masuk kepada dinasti Daud di sini. Ya, kalau kita mulai di nomor 1, ya Saul kan boleh dianggap nomor 1 di tempat dia ya.
sebenarnya sih nomor 2 untuk seluruh Israel, tapi pertama untuk dinasti Daud. Maka kita sampai kepada bahwa raja kedua dalam dinasti Daud adalah Salomo. Kita tahu masalah dia, itu sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga anaknya Salomo adalah Rehabeam. Nah, pada masa inilah muncul suatu dinasti tandingan. Ini adalah salah satu bentuk hukuman Tuhan kepada Salomo. Jadi ini juga mengajarkan kepada kita, walaupun Tuhan memberikan janji kepada Daud dan janjinya tidak Tuhan batalkan. Artinya janji Tuhan tidak mungkin batal, gitu ya. Kalau janji itu memang janji yang Tuhan bilang unconditional, gitu ya. Janjinya tidak batal, tapi bukan berarti manusia tidak punya tanggung jawab, begitu. Dan ketika Salomo sebagai anak Daud berdosa terhadap Tuhan, walaupun Tuhan tetap memelihara janji kepada Daud, tapi Tuhan punya cara lain untuk menghukum Salomo dan keturunannya, yaitu dengan cara membangkitkan dinasti lain untuk pecah di sebelah utara yang dipegang oleh Yerobeam. Sini ya, yang dipegang oleh Yerobeam. Oke, jadi nah kita pecah di sini selatan, di sini utara, di sini Yehuda, di sini disebut Efraim, atau kadang-kadang Israel saja, karena memang mayoritas Israel dari sini 10 suku, jadi sering ya kalau Israel maksudnya ini itulah Yehuda. Dan kita lihat lagi, kita sudah bahas habis Rehabeam siapa? Abiam atau Abia ya. Abia atau Abiam, ini variasi namanya saja. Dan itu sudah kita bahas. Dan Rehabeam dan Abiam sama-sama ini penilaian Tuhan terhadap mereka adalah buruk ya. Raja yang buruk, tidak hidup sesuai dengan Daud bapak leluhurnya. Walaupun kita sudah bahas Abia ini ternyata jago khotbah dia gitu ya. Jago khotbah dia. Ketika dia khotbahin Yerobeam ya, dia bilang kami ini ikut Tuhan dan lain sebagainya. Jadi dia tahu teologi namun tidak menjalankan teologi itu. Nah, sebenarnya kita sedang masuk ke tokoh di setelah ini ya, yaitu tentang Raja Asa. Kita sudah bahas Raja Asa. Jadi kita kemarin sudah setengah, dan setengah ini adalah masa di mana Asa bagus, gitu. Di mana Asa berpaut pada Tuhan. Ya, namun sayangnya dia tidak mengakhiri dengan baik. Jadi coba kita buka di dalam 2 Tawarik. Jadi kisah tentang Asa itu kalau di Tawarik lumayan panjang. Dari 2 Tawarik pasal 14 dari ayat 2 dan seterusnya. Ini kita nggak akan baca semua, tetapi saya ulang sedikit ya bagaimana Asa. Coba kita lihat 2 Tawarik 14 ayat 2. Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya, yang menyingkirkan mezbah-mezbah asing, tempat-tempat pemujaan, meremukkan tugu-tugu berhala. Oke, dan ingat salah satu yang dia buat adalah dia bahkan memecat siapa? Masih ingat? Neneknya ya. Dia memecat neneknya. Jadi ada satu tema lain yang kita tadi nggak sebut di sini, bahwa nama istri-istri mereka ini rata-rata disebut di sini ya. Jadi Batsheba, Naamah, itu Maaka ya. Nah ini yang ini ya, yang nggak disebut ini. Lalu jadi Asa disebut neneknya, ya neneknya Maaka di sini. Tapi Maaka walaupun dia adalah neneknya, dipecat oleh Asa dalam giatnya bagi Tuhan, dalam suatu semangat bagi Tuhan yang luar biasa, dan ini menjadi pelajaran yang indah. Jadi Asa dalam masa awal pemerintahan dia adalah suatu contoh teladan yang sangat baik bagi semua orang percaya. Bagaimana dia serius terhadap Tuhan, dan serius terhadap Tuhannya itu sampai dia berani mengambil langkah-langkah yang konkret gitu, yang mungkin harus melawan keluarga sendiri ya. Mungkin harus melawan ya orang yang dianggap senior gitu. Ya neneknya, bayangkan itu ya, neneknya dan sebagainya. Jadi ini contoh yang sangat baik sekali. Dan lalu tantangan besar yang dihadapi oleh Asa waktu awal-awal adalah dia diserang oleh Ethiopia, masih ingat itu ya, dengan Raja Zerah di situ ya. Nah dia bawa 1 juta pasukan
Namun Tuhan, karena mereka berpaling pada Tuhan, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya Asa di sini ya. Sehingga kita bilang bahwa kalau seseorang ikut pada Tuhan, kesusahan pun sebenarnya ujung-ujungnya adalah suatu kesempatan gitu. Coba masih kita di pasal 14 di sini kan, ayat 9. Zerah orang Ethiopia maju menyerang mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Nah, secara manusiawi ini adalah suatu krisis yang luar biasa, krisis yang berpotensi fatal, berpotensi menghancurkan kerajaan Yehuda. Bagi Asa sendiri ya, sebagai raja dia akan mati, dibunuh dan sebagainya. Tapi ayat 10, Asa keluar menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zefata dekat Maresa. Lalu Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain Kau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena padamu lah kami bersandar, dan dalam Namamu kami maju melawan pasukan yang besar ini. Ya Tuhan, Kaulah Allah kami, jangan biarkan seorang manusia pun mempunyai kekuatan untuk melawan Kau. Dan ayat selanjutnya kita membaca bahwa Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia di hadapan Asa dan Yehuda. Orang Ethiopia itu melarikan diri. Dan ujung-ujungnya malah Israel mendapatkan jarahan yang begitu banyak dari pasukan yang datang menyerang mereka itu. Jadi dari suatu krisis, suatu ancaman maut menjadi suatu berkat bahkan bagi mereka. Ya, ini luar biasa sekali. Oke, jadi kita sudah lihat semua itu. Nah, kita mau masuk ke poin nomor 8 kita sebenarnya di sini dalam isian kita. Kita masuk ke 2 Tawarik pasal 16 ya. 2 Tawarik pasal 16, dan saya akan bacakan di sini. Ayat 1, pada tahun ke-36 pemerintahan Asa. 36 berarti sudah cukup lama ya, cukup panjang, karena Asa memerintah total berapa, masih ingat? 51. Bukan. 41 ya. 41 tahun. Jadi 36 tahun berarti sudah memang sudah di ujung. Oke, kita baca ayat 1. Pada tahun 36 pemerintahan Asa, majulah Baesa raja Israel melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama untuk mencegah orang keluar masuk wilayah Asa raja Yehuda. Asa lalu mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan perbendaharaan rumah raja, lalu mengirimnya kepada Ben-Hadad raja Aram yang tinggal di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan kau, antara ayahku dan ayahmu. Lihatlah, aku kirim kepadamu emas dan perak. Batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa raja Israel supaya ia undur dariku. Ben-Hadad mendengarkan permintaan raja Asa. Ia menyuruh kepala-kepala pasukannya menyerang kota-kota Israel. Mereka mengalahkan Iyon dan Abel-Maim dan semua tempat perbekalan kota-kota Naftali. Mendengar hal itu, Baesa berhenti memperkuat Rama yang menghentikan usahanya itu. Lalu Raja Asa mengerahkan semua orang Yehuda. Mereka harus mengangkut batu dan kayu yang digunakan Baesa untuk memperkuat Rama, yang mempergunakannya memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani, seorang pelihat, kepada Asa raja Yehuda dan berkata kepadanya, engkau bersandar pada raja Aram dan tidak bersandar pada Tuhan Allahmu. Karena itu tentara raja Aram akan luput dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, serta kereta dan tentara berkudanya sangat banyak? Namun karena kau bersandar pada Tuhan, Ia telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Sesungguhnya mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang tulus hati kepada Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Sebab itu mulai sekarang engkau akan terus berada dalam peperangan. Asa sakit hati terhadap pelihat itu. Ia memasukkannya ke dalam penjara sebab ia sangat marah terhadapnya karena hal itu. Pada waktu itu Asa juga menganiaya beberapa orang dari rakyatnya. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahnya, Asa menderita sakit pada kedua kakinya dan sakitnya semakin parah. Namun dalam sakitnya ia tidak mencari Tuhan, tetapi para tabib. Asa mendapat perhentian bersama nenek moyangnya yang meninggal pada tahun ke-41 pemerintahannya. Ia dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas pembaringan yang penuh dengan rempah-rempah dan berbagai rempah wangi yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah. Lalu mereka menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Oke, masuk ke poin 8 kita di sini. Walaupun Asa adalah raja yang baik, ia melakukan kesalahan pada bagian akhir pemerintahannya. Di sini ya, dia melakukan suatu kesalahan ketika berperang melawan Baesa. Nah, Baesa ini adalah Raja Israel. Nah, kita belum sampai ke Baesa namanya. Jadi, karena pemerintahan Asa panjang sekali, jadi nanti
sambil Asa memerintah 41 tahun di Israel di utara ini akan terjadi banyak pergolakan. Ya. Banyak raja silih berganti nanti di sini ya. Nah, salah satunya adalah Baesa nanti. Baesa bahkan adalah raja yang akan dipakai untuk menghancurkan Yerobeam. Ya, Tuhan pakai Baesa untuk menghancurkan Yerobeam. Nah, lalu Baesa berperang di sini melawan Asa, dan rupanya mereka punya koalisi. Ya, koalisi antara Israel dan Aram. Nah, Aram itu letaknya di sebelah utara. Jadi kalau kita lihat gambar kita, ini saya gambar secara kasar saja. Ini adalah Danau Galilea, Sungai Yordan, ini adalah Laut Mati. Yerusalem itu kira-kira dekat sini. Ya. Jadi wilayah Yehuda itu ya begini. Ya, wilayah Yehuda kira-kira seperti ini, wilayah Yehuda. Itu dengan yang lain ya. Edom itu ada di selatan, Edom ini di situ. Kalau kita bicara Edom. Lalu kalau kita bicara mengenai Moab, itu adanya di sini kira-kira. Lalu kalau kita bicara Amon itu di sini. Nah, jadi kalau ini wilayah Israel nih. Nah, sebenarnya sebelah sini ini masih Israel juga. Ya, Israel yang seberang apa? Seberang Sungai Yordan. Ini sebenarnya ada wilayah tiga suku, 2,5 suku. Ya, suku Ruben, suku Gad, sama suku Manasye yang setengah. Ya. Oke, jadi nah ini Israel. Nah, sebelah sini ini adalah Aram, Aram. Ya. Nah, sekarang ini Aram ini adalah Syria. Kalau negara yang sekarang gitu ya. Syria, Asyur jauh di sini. Bukan Syria ya? Bukan. Asyur sama Syria beda. Walaupun agak mirip ya, karena kalau bahasa Inggris Syria itu kan Syrian. Lalu kalau Asyur itu Assyrian, dia ada A-nya depannya. Assyrian ya, Asyur. Asyur itu jauh di sini dia. Asyur itu dekat Babel. Nah, sekarang jadi negara apa Asyur? Asyur itu ya, wilayah Asyur itu ya dekat-dekat ini, kayak Iran sana gitu. Ya, jadi kayak media Persia. Iran itu sebenarnya Persia. Ya, tapi wilayahnya itu ya di situ-situ juga gitu. Jadi mereka waktu itu saling mengalahkan. Ya, jadi Babel, Persia, Asyur itu wilayahnya dekat-dekat itu semua. Jadi mereka berantem di situ langsung. Ya. Nah, kadang Asyur yang menang, kadang habis. Jadi setelah Asyur lalu kalah oleh Babel lalu kalah oleh Persia gitu. Tapi ya semua daerah situlah. Iran. Ya, daerah sini ya, daerah Iran dan sebagainya di sini. Ya, jadi Aram ya, Syria. Jadi waktu itu ada koalisi. Jadi Raja Israel Baesa, Raja Aram namanya apa? Di sini kita Raja Ben-Hadad namanya. Ya, Raja Ben-Hadad. Jadi mereka berdua berkoalisi di sini. Pikir ini kan kita dekat nih. Kita koalisi untuk menyerang Yehuda. Ya, koalisi untuk menyerang Yehuda. Dan ya, tentu sekali lagi secara manusiawi ini tampak sebagai suatu tantangan yang berat. Karena ini bukan cuma lawan satu, lawannya dua. Dan Aram waktu itu mulai kuat. Jadi dalam sejarah Israel itu menggambarkan pergolakan bangsa-bangsa yang sekeliling yang Tuhan pakai ya. Kadang-kadang untuk menghukum Israel. Ingat waktu zaman hakim-hakim masalah mereka sama siapa? Kalau di zaman hakim-hakim kan masalah mereka sama orang Midian di zamannya Gideon ya. Kemudian ada Moab lalu kemudian Filistin belakangan. Filistin. Nah, tapi Filistin itu benar-benar keok itu di zamannya Daud. Jadi Daud hantam mereka benar-benar sampai keok gitulah ya. Nah, padahal Filistin itu lumayan kuat waktu itu. Nah, di zamannya Samuel, Simpson, Saul bahkan itu masih ngotot-ngototan antara Israel dengan Filistin. Nah, sampai masa zamannya Daud Tuhan pakai Israel untuk hantam Filistin. Nah, Filistin udah nggak terlalu kuat lagi. Salomo, nah akhirnya mulai di zaman-zaman sekarang ini yang kuat adalah Aram sekarang. Ya, Aram, Syria ini yang kuat secara militer dan sebagainya. Ini belum zamannya Asyur. Asyur masih jauh, masih belum kedengeran. Nah, ini orang Aram, orang Syria yang kuat. Jadi secara manusiawi sekali lagi ini tampak adalah tantangan yang lumayan berat secara manusia. Karena ini bukan hanya di atas kertas, ini pasukan yang benar-benar nih
datang dan membunuh dan menjarah dan menghancurkan kota-kota. Ya, jadi kalau kita pikir tantangan kita hari ini berat, ya tantangan mereka zaman itu ini benar-benar antara hidup dan mati juga, begitu. Kota-kota mereka bisa diserang, mereka bisa dihancurkan, mereka bisa dibunuh, keluarga mereka bisa ditawan, diperbudak dan lain sebagainya. Ini adalah tantangan-tantangan yang mereka hadapi, gitu. Nah, tetapi pada waktu itu Asa jadinya mengandalkan manusia. Akhirnya dia pakai taktik. Dia kirim utusan kepada Ben-Hadad. Dia sogok lah. Bahkan kita baca dia kerat itu emas-emas yang sudah dia sumbangkan ke bait suci, diambil lagi. Diambil lagi semua persembahan harta yang dia bawa ke rumah Tuhan. Dia ambil, dia sogok si Ben-Hadad. Dia sogok Ben-Hadad, dia bilang sama Ben-Hadad, sudahlah, kamu nggak usah lah ini bikin perjanjian sama dia, kamu sama saya aja. Nah, Ben-Hadad dengerin. Nah, pemikiran Ben-Hadad kenapa dia mau dengerin? Satu, ya dia dapat duit banyak. Satu, dapat duit banyak. Terus nomor dua, kalau dia membantu Israel menyerang Yehuda, dia sebenarnya nggak dapat terlalu banyak. Karena kenapa? Kalau misalnya ada aneksasi wilayah, yang untung siapa? Israel gitu kan, nggak mungkin dong misalnya dapat wilayah sini lalu sini Aram gitu kan. Kan dia jauh gitu. Nah, jadi kalau dia bantuin Israel, kemungkinan besar yang dia dapat itu cuma jarahan doang, artinya harta. Sedangkan Yehuda sudah nawarin dia harta gitu. Ya udah, dia terima aja. Kalau dia nggak berharap dapat wilayah gitu kan. Nah, sedangkan justru dengan dia terima tawaran Yehuda, dia dapat bayaran, dia nyerang Israel, dia dapat wilayah. Dia dapat wilayah, dia caplok lagi di sini. Nah, ekspansi. Jadi kalau dia bantu Israel nyerang Yehuda kan dia nggak dapat wilayah. Jadi sini bakal jadi punya Israel gitu. Nah, jadi secara manusiawi sepertinya tindakan Asa ini secara politik pinter loh sebenarnya. Ya, secara manusiawi ini geopolitiknya lumayan pinter. Dia tahu apa yang dipikirkan si Raja Aram, dia tahu apa yang cukup bisa menggoda bagi dia untuk meninggalkan aliansi ini. Ya, jadi akhirnya dia kuras perbendaharaan dia kirim uang banyak kepada Ben-Hadad. Ya udah, kamu jadi teman saya aja lah. Gitu. Nah, jadi dari sudut pandang manusiawi, sepertinya Asa lumayan sukses untuk menghindar dari suatu krisis, dan dia keluar dari krisis, bahkan dia membuat Israel tambah kacau, gitu kan? Karena wilayahnya diambil oleh Ben-Hadad. Namun ternyata Tuhan tidak senang. Tuhan tidak senang. Ya, karena satu, Asa mengandalkan manusia. Jadi dia tidak mengandalkan Tuhan, dia tidak berseru kepada Tuhan. Dan ini kontras dengan waktu dia berperang melawan Ethiopia. Karena waktu melawan Ethiopia datangnya dari bawah di sini. Ethiopia, kita sudah pernah bahas. Ethiopia zaman itu artinya Kush ya dalam bahasa aslinya. Itu semua negara di bawah Mesir itu, Afrika itu disebut Ethiopia. Jadi datang di sini, Ethiopia menyerang, dan waktu itu Asa berseru kepada Tuhan. Mungkin karena udah gak ada cara lain lagi. Nah, itu kadang-kadang manusia, kita kalau udah kepepet baru berseru sama Tuhan gitu. Jadi kalau nggak kepepet, kita masih mikirin tuh ada cara apa, ada ini kan. Makanya di sini dia pikir masih ada cara politik. Penyelesaiannya cara politik. Oke lah, kita selesaikan cara politik. Pas soal si Zera ini mungkin nggak ada cara gitu. Dia berseru pada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan kasih kemenangan. Jadi Asa sudah merasakan bagaimana Tuhan mampu menolong melawan suatu pasukan yang jauh-jauh lebih besar. Tapi kenapa melawan yang ini kok dia tidak? Kok dia tidak, gitu kan? Dan Tuhan kirim seorang nabi yang disebut pelihat di sini, namanya adalah Hanani ini ya, Hanani. Dan Hanani tegur dia di ayat yang ke-7, engkau bersandar pada Raja Aram dan tidak bersandar pada Tuhan Allah. Ingat bahwa Raja Aram adalah raja yang tidak mengenal Tuhan. Dan untuk memuaskan Raja Aram itu,
Asa sampai menguras perbendaharaan rumah Tuhan. Jadi kita bilang, kenapa bisa begitu? Ya. Kau bersandar pada Raja Aram dan tidak bersandar pada Tuhan Allahmu, karena itu tentara Raja Aram akan luput dari tangan. Mestinya dia bisa mengalahkan Raja Aram sekaligus Raja Israel. Nah, tapi poin nomor 9, ya, sesudah itu, ya, Asa tidak mau menerima teguran, ya, tidak mau menerima teguran dari hamba Tuhan. Hamba Tuhan dalam hal ini Hanani, dan malah dipenjara, gitu. Malah dipenjara di ayat yang ke-10. Asa sakit hati terhadap pelihat itu yang masukkannya ke dalam penjara, ya, tapi sangat marah terhadapnya karena hal itu. Jadi dia tidak menerima teguran ini. Mungkin dalam benak Asa, justru saya sudah sukses, sukses untuk menyelesaikan suatu krisis internasional, saya sukses ini, tapi ada firman Tuhan dan dia tidak mau terima firman Tuhan. Dan ini memicu Asa melakukan kesalahan-kesalahan lainnya. Sehingga kita baca bahwa Asa juga menganiaya beberapa orang dari rakyatnya setelah itu. Ya, jadi ini masalah ego dia, bahwa dia merasa dia benar, yang merasa dia, dan dia tidak mau ditegur bahkan oleh seorang hamba Tuhan sekalipun. Mungkin demo ya, rakyat demo. Ya mungkin ada teman-temannya Hanani mungkin protes gitu kan, kenapa teman saya ini gitu di penjara, ya yang protes di penjara lagi gitu sama dia, mungkin ya, kita nggak tahu ya. Jadi ada, ya artinya satu kesalahan ini memicu kesalahan-kesalahan yang lain juga. Oke. Sehingga masuk ke poin 10 ya. Tuhan menghukum Asa dengan ini, sakit pada kakinya. Sakit pada kakinya. Itu di ayat 12. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kedua kakinya. Dan kalau kita bandingkan dengan raja-raja, ini jelas adalah hukuman Tuhan. Kita bandingkan satu raja-raja, pasalnya yang ke, bukan kusta. Kusta itu nanti ada raja yang lain lagi. Si Raja Uzia itu yang kusta itu ya. Satu raja-raja. Ya, pasal 15 ayat 23 hanya katakan, tapi pada masa tuanya ia menderita sakit pada kedua kakinya. Dan ya Tuhan mengizinkan sakit ini datang. Tapi kita tidak tahu persis ya, sakitnya sakit apa. Sakit pada kedua kakinya, yang makin lama makin parah. Ya, ada yang ya kita nggak tahu sih apa. Ya, yang mungkin bisa juga sakit, misalnya asam urat misalnya. Ya. Bisa juga asam urat. Asam urat itu sakit sekali loh kalau lagi kalau tidak ada obat-obat modern. Ya. Wah, itu sakit sekali. Ya. Jadi itu satu kemungkinan, ya, atau Tuhan pakai yang lain. Biasanya saraf. Kalau lumpuh biasanya saraf. Iya. Postil. Macam-macamnya artritis. Ada banyak jenis artritis, ya. Osteoartritis, ya. Macam-macam lah. Artritis reumatoid, ya. Macam-macam. Jadi ada banyak sih, banyak jenis penyakit lah. Kalau di zaman modern sekarang ini ya. Nah, jadi tetapi sangat menarik ya, di 2 Tawarik dikatakan di sini ayat yang ke-12. Namun dalam sakitnya ia tidak mencari Tuhan, tapi apa? Para tabib, yang mencari dokter. Ini paranormal. Enggak juga, ini dokter gitu. Ini dokter tabib gitu ya. Nah, kita jangan salah menafsirkan ayat ini seolah-olah kita tidak boleh mencari tabib. Tabib itu dokter, ya. Jadi kesalahannya si Asa di sini bukanlah dia pergi mencari dokter. Kesalahannya adalah dia mencari dokter tanpa mencari Tuhan, begitu, ya. Jadi kita jangan salah di sini, karena lalu ada kelompok-kelompok terutama dari karismatik Pantekosta yang lalu menghembuskan suatu pengajaran kalau kamu punya iman jangan pergi ke dokter. Ya. Kalau kamu punya iman, kamu doa saja, klaim kesembuhan,
kalau kamu ke dokter justru itu tanda kamu nggak percaya sama Tuhan, kan? Nah, lalu mereka mengajarkan hal seperti itu, ditambah lagi, digabungkan lagi dengan ayat-ayat yang disalah tafsirkan. Misalnya yang paling sering disalah tafsirkan ayatnya apa? Oleh biru-birumu kamu telah menjadi sembuh, katanya. Jadi kalau kamu sudah percaya Yesus, oleh biru-biru Yesus kamu sudah sembuh, kamu tinggal klaim itu. Jadi sakit apapun kamu sakit kanker kah, kamu sakit yang dari yang kecil sampai yang berat gitu ya. Ya udah klaim saja sama Tuhan. Mereka sering pakai istilah klaim juga ya. Klaim dari Tuhan katanya ya. Klaim dari Tuhan, jangan pergi ke dokter karena dokter itu ini berarti kamu kurang percaya kalau begitu ya. Dan yang lebih ekstrim lagi ada sebagian yang anti dokter, bukan hanya nggak boleh ke dokter, dokter pun dihujat gitu. Ya, karena ada kalau kita belajar sejarah di buku yang saya terjemahkan David Cloud itu kan sejarah Pentecostal karismatik ya. Ada tokoh-tokoh karismatik ya, saya nggak tahu kalau zaman sekarang ya, tapi dalam sejarah ada yang berkata, oh dokter ini alat iblis dan lain sebagainya. Ya, nah, jadi kita berkata bahwa itu salah. Gitu. Nah, lalu bagaimana dengan hubungannya dengan Asa ini? Makanya saya bilang kesalahan Asa bukanlah dia mencari tabib, kesalahan Asa adalah dia mencari tabib tanpa mencari Tuhan. Gitu. Ya. Nah, kita bisa mencari kesembuhan dari Tuhan dengan melalui pengobatan, begitu. Dengan melalui pengobatan kita datang kepada Tuhan, ya, aku minta Engkau menyembuhkan aku. Ya. Nah, Tuhan bisa menyembuhkan dengan banyak cara. Tuhan menyembuhkan dengan cara langsung sembuh bisa. Ya. Saya merasa nggak sehat, ya. Tuhan sembuhkan saya, ya. Tolong, saya minta, gitu kan. Dan saya sembuh gitu. Saya bisa berkata saya pernah mengalami itu, gitu, ya. Jadi nggak masalah. Gitu. Tapi Tuhan juga bisa menyembuhkan dengan cara, ya lalu kita minum obat, lalu kita pergi ke dokter, dan lain sebagainya. Ada terapi-terapi tertentu, ya nggak masalah. Ya. Kalau Tuhan menyembuhkan orang Israel waktu itu pernah satu kali mereka dipagut ular, ingat ya. Lalu Tuhan pakai cara, Tuhan bisa nggak langsung sembuhkan? Bisa. Tapi Tuhan bilang, oke, untuk yang kali ini aku mau Musa, kamu bikin ular dari tembaga. Ya. Lalu katakan pada orang Israel, pada siapa yang melihat ular tembaga ini, dia akan sembuh. Jadi Tuhan bisa menyembuhkan dengan langsung, Tuhan bisa menyembuhkan dengan suatu medium atau dengan suatu cara, dengan suatu metode. Ya. Tuhan menyembuhkan Naaman dengan cara gimana? Ya disuruh mandi di Sungai Yordan 7 kali, begitu kan? Apa susahnya bagi Tuhan untuk langsung saja ini di depan Elisa waktu itu langsung dibikin sembuh, gitu kan? Bisa juga seperti itu. Ya. Tidak, Tuhan bilang oke, aku mau kamu pakai prosedur ini. Ya. Nah jadi sekali lagi kesalahan Asa di sini bukanlah dia dia mencari tabib gitu, bukan itu kesalahannya. Ya, kesalahannya adalah dia tidak mencari Tuhan. Dia tidak mencari Tuhan. Dia kayak lagi marahan sama Tuhan sebenarnya di sini kalau kita baca apa kronologinya gitu. Dia merasa marah sama Tuhan karena Tuhan tegur dia, dan dia nggak pernah koreksi diri bahwa sebenarnya yang salah saya. Gitu. Ya. Dia marah sama Tuhan, Tuhan tegur dia melalui Hanani, dia penjarakan Hanani, dia malah kena sakit. Jadi dia kayak lagi ngambek sama Tuhan. Ya. Dia ngambek sama Tuhan, kenapa ini kan seolah-olah dia juga, saya yakin dalam hati kecilnya dia tahu bahwa sakit ini adalah akibat dia, gitu, akibat dosa dia. Tapi kalau dia mau mencari Tuhan kan itu berarti harus merendahkan hati di hadapan Tuhan, gitu kan. Tuhan, aku sudah salah ya, waktu itu aku sama Hanani hambamu itu aku salah, aku menyesal, aku bertobat. Itu kan suatu kerendahan hati di situ. Gengsi. Nah dia gengsi di hadapan manusia masih oke, masa gengsi di hadapan Tuhan itu kan ini sebenarnya aneh gitu kan. Ya, ini dia sombong di hadapan Tuhan di sini. Ya. Dan dia tidak mau merendahkan hati. Kira dia mau sembuhkan dengan cara cari tabib dan semacam. Sekali lagi bukan masalah tabibnya gitu ya. Masalah dia tidak mencari Tuhan di sini. Oke, kembali pas di ayat 10 di sini. Ya, baiklah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Ini satu ayat yang saya sangat senang. Ya, dan salah satu ayat yang
banyak saya renungkan juga, yaitu ayat 9. Ini ya, ayat 9 ini adalah pernyataan Tuhan, sesungguhnya mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang tulus hati kepada Dia. Ya, jadi Tuhan melihat, ya, mata Tuhan katanya menjelajahi seluruh bumi. Siapa yang akan Tuhan, siapa yang siap untuk Tuhan pakai, siapa yang tulus hati kepadanya, siapa yang karena kita bisa bohongin manusia, ya. Ada orang yang ke gereja tampil sangat ini ya. Nah baru belakangan ini, baru beberapa minggu lalu saya ada dapat informasi dari seorang, ya saya nggak akan sebutkan, ya bukan di Grafe sih, ya, tapi ada orang lah gitu, ada orang yang dia komplain ya, suaminya wah kalau di gereja sangat aktif ya, dan pokoknya kayak pemimpin lah, ya, pemimpin dan begitu. Pokoknya kalau orang lihat wah ini kayak orang yang sangat rohani. Tapi istrinya ada ngomong sama saya, wah ini dia dapatin chat suaminya, ternyata goda-godain cewek lain ya, sampai udah mikirin nikah siri apa segala macam. Ya, bingung aja dia loh, kok maksudnya persona publiknya ini beda sekali dengan persona apa realnya gitu. Di balik layarnya seperti apa gitu kan. Nah, sementara di persona publiknya dia sepertinya ini orang kalau lihat dia kayak ini ya kayak hebat gitu, kayak orang yang rohani gitu ya. Tapi ternyata nggak ada yang tahu gitu kan. Ya mungkin istrinya tahu, mungkin sebagian tahu gitu. Nah, kita bisa menipu manusia. Ya. Kita bisa menipu manusia ya. Tapi apa? Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Ya. Dan Tuhan yang tahu ya, siapa yang akan Dia kasih kekuatan, ya, siapa yang akan dia sertai, siapa yang akan Dia berkati, dan Tuhan tahu. Ya. Nah, oleh karena itu, ini ayat yang luar biasa kalau bagi saya nih, mengingatkan ya juga bahwa ya, Tuhan bisa menyertai kita dengan hebat. Oke, masuk ke poin ke-11 di sini. Oke, dari sejarah Asa ini kita mendapat berbagai pelajaran rohani. Ya, kita mendapat pelajaran rohani. Jangan hanya memulai dengan baik. Ya, jadi Asa memulai dengan baik. Ya, tadi kita bilang bagian awal dari pemerintahan dia luar biasa, menjadi panutan juga, teladan. Kita bisa belajar banyak dari Asa, baik positif maupun negatifnya kita bisa belajar dari dia. Jangan hanya memulai dengan baik, tapi kita harus menjalankan setiap bagian dari perlombaan hidup dengan baik, terutama menyelesaikan dengan baik. Ya. Jadi ini yang Paulus katakan dengan indah di dalam 2 Timotius. Coba kita buka di sini ya. 2 Timotius pasal 4. Ini waktu dia sudah mau mati. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, atau kita mulai dari ayat 6 lah ya. Di mana dia berkata dia sudah hampir mati nih, dia tahu. 2 Timotius 4 ayat 6, mengenai diriku aku sudah mulai dicurahkan sebagai korban dan saat kematianku sudah dekat, katanya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi Paulus bisa kilas balik dan beliau berkata, aku sudah menjalani suatu perlombaan ya, dan fase-fasenya sudah aku lalui dengan baik. Aku mengakhiri dengan baik ya. Dan ya kita harus belajar seperti itu juga ya, bahwa mulai dengan baik itu bagus, untuk kita mau semua orang mulai dengan baik ya, tapi jangan stop di sana, selesaikan dengan baik, bertahan sampai akhir ya. Pelihara iman ya. Dan terus berbuah dalam iman gitu. Nah kadang-kadang kesuksesan bisa membuat kita terlena ya, Asa ini kan sukses termasuk. Dia dikasih hidup panjang oleh Tuhan, memerintah 41 tahun, dia diberikan kemenangan oleh Tuhan ya. Tapi itu bisa membuat kita terlena juga. Kita sepertinya berpikir bahwa itu adalah karena kehebatan kita, itu adalah karena karena kita lah begitu ya. Jadi kita harus hati-hati mengenai itu. Oke, itu masuk di poin B gitu ya. Masuk poin B. Hanya karena kita mendapatkan hasil yang diinginkan,
Bukan berarti Tuhan berkenan dengan cara kita, ya, dengan cara kita melakukannya. Pragmatisme adalah menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Ya. Nah, kisah Asa ini juga mengingatkan kita bahwa kita bukanlah orang, Tuhan tidak ingin kita menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kita. Misalnya, dalam hal yang tadi itu, ada satu tantangan Aram Israel mau menyerang Yehuda. Tujuan Asa adalah saya mau supaya ancaman ini hilang gitu kan. Ancaman ini hilang. Nah, mungkin Asa berpikir dengan cara apapun lah, ya. Pokoknya Aram dan Israel nggak jadi menyerang saya atau mereka dikalahkan atau apa, terserah lah gitu. Dan dia pikir dia sudah melakukan hal yang tepat, intinya dia sukses gitu kan. Sukses karena apa? Kan nggak jadi gitu, nggak jadi diserang. Tapi ternyata Tuhan bukan hanya tertarik kepada hasilnya. Tuhan melihat bagaimana cara kamu melakukannya. Bagaimana cara kamu melakukannya. Ya. Dan ini beda total dengan suatu filosofi yang namanya pragmatisme. Pragmatisme itu adalah ya yang penting dapat hasil, yang penting jalan, gitu kan. Mau caranya gimana, mau curang kek, mau nggak bener kek, mau apa kek ya. Yang penting saya dapat hasilnya, nah itu oke lah. Jadi pepatah lain adalah apa? Tujuan menghalalkan cara, gitu lah ya. Atau bahasa Inggrisnya the end justifies the means, gitu ya. Hasil akhir membenarkan cara yang dipakai. Gitu. Nah ini tidak begitu. Ada banyak contoh dalam Alkitab di mana Tuhan tidak senang, sekalipun mungkin hasil akhirnya dituju bagus. Gitu. Daud contoh lain. Ingat nggak waktu dia mau pindahin tabut? Ya, kan bagus itu pindahin tabut dari ini ke tempat ini, tapi caranya salah. Ya, Tuhan tidak senang. Tuhan ini salah. Nah, kita harus hati-hati ya, baik secara pribadi, secara jemaat dan lain sebagainya. Ya. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Kadang-kadang kita mau sukses, kita mau sukses secara finansial. Ya, pastikan kita tetap di jalur Tuhan. Ya. Jangan kita lalu mulai main curang, mulai nggak bener, ya, tertarik dengan godaan-godaan dunia ini dan sebagainya. Ya, jangan sampai seperti itu. Secara gereja juga, gereja ya. Banyak gereja pokoknya ini, saya harus jadi gereja besar, saya harus dapatkan orang, gitu kan. Pelayanan dianggap sebagai suatu ini kayak perusahaan gitu ya, harus dibesarkan gitu ya. Nah, apakah bagus kalau gereja kita bisa dapetin orang diselamatkan? Kan bagus itu kan. Ya kita juga pengen gitu, semakin banyak orang yang kenal Tuhan dan mengenal Yesus Kristus, mengenal Alkitab, ya itu untuk kerinduan hati kita. Ya, tapi kalau dengan cara yang duniawi, yang nggak benar, ini pasti tidak akan Tuhan berkati. Gitu ya. Lalu kita mau, yaudah supaya orang banyak datang kita bikin apa yang tarik orang gitu kan. Nah, artis apa itu paling sering ya. Artis Kristen apa diundang ya, karena saya sering waktu itu saya pernah bolak-balik ke daerah Cengkareng sana kan, lewat Citra itu ada satu gereja apa di situ ya. Sering tuh ada posternya tuh. Ya. Saya lewat di situ kan. Entah gonta-ganti siapa gitu. Kebanyakan saya nggak kenal malah gitu. Tapi saya tahu nih entah artis Kristen mana gitu. Diundang buat ini nyanyi apa gitu di gerejanya gitu kan. Saya bilang, wah ini kok caranya seperti ini gitu kan. Jadi ada juga gereja-gereja yang bagi-bagi sembako lah ya, sebagainya supaya orang datang dan sebagainya. Ya, jadi kita tidak ini ya, tidak menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Oke, C terakhir, jangan pernah tidak mengandalkan Tuhan. Ya, jangan pernah tidak mengandalkan Tuhan. Ini adalah ini. Artinya kita tetap harus berpikir bahwa sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Sehingga kita tidak pernah sombong ya. Dan juga jangan pernah merendahkan firman Tuhan. Dan Asa pertama dia tidak mengandalkan Tuhan, lalu ketika ada teguran Tuhan datang dari firman-Nya melalui seorang nabi, dia menganggapnya rendah. Dan dia malah memenjarakan si Hanani ini. Dan ya firman Tuhan disampaikan, kalau hari ini bukan melalui nabi tapi melalui firman-Nya, ya kadang-kadang dijabarkan dalam khotbah dari gereja, ya mungkin ada renungan atau apa yang mengena kepada kita. Ya kita jangan anggap itu rendah. Kita jangan berpikir saya nggak mau tahu lah. Dan
dan lain sebagainya. Oke, itu pelajaran yang indah yang kita dapat dari Asa. Kita akan stop sampai sini. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita akan masuk minggu depan kita akan masuk ke ini. Kita akan pindah di sini nanti, ya, karena ya udah banyak nih di sini yang tunggu. Karena Asa panjang ya, 41 tahun. Ya. Oke, kita bersatu dalam doa. Minta Reinhard dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Bapa karena kami telah menyelesaikan sedikit pelajaran mengenai Raja Asa, dan kami mohon hikmat dari Engkau ya Bapa, kiranya melalui kisah-kisah yang Engkau tuliskan di Perjanjian Lama bisa semakin mengajar kami untuk mengandalkan Engkau dan terus menjunjung tinggi firman-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan berjemaat, kiranya Engkau yang tolong setiap kami agar kami bisa mendapat berkat-Mu dan kami bisa menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke.